Oke, baik, selamat siang. Saya Yudi. Kali ini kita akan membuat sebuah video di mana orang bisa menguasai permainan hipnosis atau hipnotis hanya dengan waktu 30 menit. Dan banyak orang mengatakan pada saya bahwa banyak mengatakan pada saya, Pak, mungkin sih pelatihan hipnotis hanya dengan waktu 30 menit, karena banyak orang mengatakan hipnotis butuh waktu sampai 3 sampai kurang lebih 5 jam. Itu yang banyak orang menafsirkan. Dan kali ini saya Yudi akan bermain dengan kawan saya. Siapa namanya? Indah. Dengan Indah Mayuningsih akan bermain sebuah permainan di mana hipnosis itu bisa dipelajari hanya dengan waktu 30 menit. Baik, pertama-tama untuk melakukan proses hipnosis adalah kita membangun sebuah kepercayaan, atau yang sering orang bilang free talk, atau kita biasa berbahasa basi. Jadi sebelum kita melakukan hipnosis adalah bagaimana, Mbak Indah pernah dengar hipnosis atau hipnotis? Pernah. Nah, oke. Nggak takut kan? Nggak ya? Tapi banyak orang mengatakan bahwa hipnosis itu bisa bongkar rahasia, ada untuk kejahatan, betul? Kali ini akan saya buat bahwa hipnosis ini ada untuk terapi. Jadi sehingga kamu nggak usah takut dengan hipnosis, mengerti? Jadi saya akan membuat proses hipnosis agar kamu nggak bisa lebih baik daripada sebelumnya. Setuju? Itu adalah proses membangun keakraban. Jadi sebelum kita melakukan proses hipnosis, biasanya orang akan bertanya, hipnotis bisa buka rahasia, hipnotis bisa buat orang kehilangan kesadaran. Nah, kali ini saya pastikan bahwa hipnotis tidak buat orang lupa dengan dirinya atau tidak bikin lupa dengan kesadarannya, tapi melainkan bisa difokus. Dan kali ini setelah free talk, kita perlu namanya induksi, tapi sebelumnya kita melakukan tes sugestibilitas. Jadi membuat dimana orang ini benar-benar bisa atau tidak untuk dihipnotis. Contoh seperti ini. Boleh pejam mata sebentar, Pak Ina? Oke, ambil nama dari hidung, belah mulut. Tanpa saya jelas, yang ketiga, 1, 2, 3. Kedua belah mata Anda semakin lengket dan jauh lebih dekat bebas dulu. Semakin tinggi bukanya, maka semakin lengket dan jauh lebih dekat bebas dulu. Ini adalah proses di mana orang memasuki proses tes sugestibilitas atau berada dalam kondisi trance ringan. Dan kali ini adalah proses daripada free talk atau sugestinya. Nah, kali ini kita mulai masuk ke deepening. Kalau orang seperti ini, berarti dia bisa dikondisikan. Oke? Sudah jadi main ya? Dan orang mengatakan pada saya, Mas Yudi, untuk orang tertidur, apakah perlu menggunakan tisu api seperti Yabu ya? Nah, kali ini kita pastikan enggak, karena ada beberapa teknik di mana orang ini bisa tertidur tanpa menggunakan tisu api ataupun api atau sesuatu yang berbeda alat. Yang pertama adalah berjabat tangan. Jadi kalau kita ingin berjabat tangan, nama siapa? Tidur jauh lebih dalam bebas dulu. Ini ada cara pertama, di mana biasanya seorang hipnotis itu membuat orang tertidur dengan cara menarik tangannya dan tertidur. Jadi yang ketiga, 1, 2, 3 bangun tidur dalam saat ini. Itu adalah teknik pertama. Yang kedua adalah bagaimana orang mungkin akan tersanjung jika begini kan. Oke, sama? Oke, bagus. Normal di? Oke, sekarang kuliah semester? Tidur jauh lebih dalam bebas dulunya. Ini ada di mana saat orang lain tidak menyadari bahwa kita akan mengambil kesadarannya dan mengganti ke bawah sadarnya. Dan kali ini yang ketiga, 1, 2, 3 bangun tidur sementara Anda. Ya bagus. Itu adalah teknik kedua. Dan teknik ketiganya adalah bagaimana kita melakukan sebuah dengan cara memgoyangkan tubuhnya atau memgoyangkan pundak kiri dan kanannya. Pada saat begini, ambil dari hidung, balik mulut. Kuncinya ada di pernapasannya. Saat dia mengambil nafas, ambil nafas dari hidung, tidur jauh lebih dalam bebas. Semakin dalam dan jauh lebih dalam. Ini ada proses ketiga, di mana seorang ini berjabat tangan dan kita bisa mengkondisikannya untuk langsung tertidur. Dan jika Anda ingin melihat bagaimana orang terhipnosis, bisa untuk reaksi dulu dengarkan suara saya dan abaikan suara yang lain. Jika Anda mengerti, angkat tangan setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya, tidur jauh lebih dalam dan jauh lebih dalam bebas dulunya. Dan saat ini Anda akan mencoba untuk berdiri sekuat Anda. 1, 2, 3. Nah, ini adalah posisi orang tidur hipnosis. Tidur yang dengan seperti ini atau orang bilang tidur berjalan. Ini adalah tidur dalam kondisi trance atau dalam kondisi hipnotis. Bagus, baik. Sekarang duduk, bagus. Dan ini maksudnya alam relasi Anda semakin dalam, sangat dalam dan jauh lebih dalam bebas tubuhnya. Itu sebenarnya sudah masuk ke deepening. Tapi ini adalah bagaimana kita mempelajari bagaimana cara untuk menginduksi. Oke, dan hitungan ketiga, 1, 2, 3 bangun tidur sementara Anda. Itu ada cara yang berbagai macam cara yang sudah kita lakukan. Karena dia yang unik lagi. Itu adalah shock induksi. Sekarang kita akan menggunakan shock induksi. Oke, ingat? Kamu tahu angka ganjil dan genap? Oke, angka ganjil itu dimulai angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Genap dimulai angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Betul? Dan kali ini setiap angka ganjil, maka kamu buka mata kamu. Tapi setiap angka genap, kamu tutup mata kamu, ngerti? Oke, baik. 1, 2, 3, 4 semakin dalam dan jauh lebih dalam bebas sebelumnya. 5,
6 semakin lelah dan jauh lebih dalam sebelumnya. 7, 8 semakin dalam, sangat dalam dan tidur jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Ini ada di mana kita mengacaukan gelombang otak seseorang sehingga dia langsung masuk ke dalam alam relaksasinya dan sangat dalam dan jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Dan itu ketiga 1, 2, 3 dalam saat ini. Bagus, itu ada cara menghitung ganjil dan genap. Kalian juga yang lebih halus lagi, seperti misalkan ini adalah playing hand. Jadi kita yang membutuhkan tangan kita dan persetujuan dari klien saat dia mengambil nafas. Oke, turun, bola lalu. Bagus lagi. Dan kali ini tidur semakin dalam dan jauh dalam di atas sebelumnya. Ini yang biasanya digunakan oleh para kaum hawa atau bagi para perempuan biasanya menggunakan playing hand ini untuk orang tertidur. Dan kali ini saya akan membangunkan dia 1, 2, 3. Baik, itu tadi adalah bagaimana proses atau macam-macam induksi. Dan kali ini saya juga akan memberikan bagaimana kalau lawan kita berdiri. Oke, kita boleh berdiri. Ini adalah teknik di mana jika lawan kita berdiri. Oke. Nama? Tidur jauh lebih dalam daripada semakin dalam dan lebih dalam daripada sebelumnya. Semakin dalam dan jauh lebih dalam. Ini ada posisi di mana seseorang ini bisa masuk dalam kondisi ngetrend. Dan juga ketiga 1, 2, 3 kalau lebih dalam saat ini. Kita berjabat tangan. Yang keduanya adalah teknik yang ringan lagi adalah posisikan seorang dalam kondisi lurus, lalu tidur semakin dalam daripada sebelumnya. Ini ada teknik di mana seseorang ini bisa masuk dalam kondisi trance-nya dengan hanya menggunakan gerakan tangan seperti ini. Dan 1, 2, 3 dalam saat ini. Dan kali ini saya akan menggunakan gerakan di mana seorang klien ini tidak sederhana sama sekali. Usahakan boleh dengan menghadap seperti ini, dengan menggoyangkannya, atau dari belakang. Kalau kita kenal dengan klien tersebut, usahakan dari belakang. Kenapa? Karena dia akan ganggu, konsentrasinya akan tertawa dan sebagainya. Tapi kalau dari belakang, dia nggak akan bisa lihat wajah kita. Dan pada saat digerakkan begini, 1 semakin rileks, 2 jauh lebih rileks, dan 3 tidur jauh di dalam bebas. Posisikan bahu Anda untuk menahan seorang klien Anda. Dan itu yang ketiga 1, 2, 3 menit dari saat ini. Itu adalah induksi. Dan kali ini boleh bayangkan duduk lagi. Saya akan sampai ke deepening. Saat Anda bisa membuat orang tertidur atau memasukkan gelombang otak dari mulai gelombang alfa menuju gelombang otak beta atau beta ke alfa. Kayak ini kita akan menurunkan dari alfa ke theta. Nah ini kan saya Anda tidur jauh lebih dalam semakin lama jauh lebih dalam dari sini. Deepening adalah bagaimana menurunkan gelombang otak dari sesuatu yang berhubungan dengan alfa sampai ke theta. Sehingga perlu dengan kata semakin dalam, dan sangat dalam. 2, jauh lebih tenang, jauh lebih damai, dan sangat damai. 3, dari ujung kaki ke ujung kepala Anda akan semakin rileks, semakin damai, dan sangat damai membuat tubuh Anda akan semakin rileks dan jauh lebih damai dari sebelumnya. Jadi seperti ini, dia sudah dalam kondisi dalam keadaan theta. Dan kita setelah deepening itu ada yang namanya sugesti. Jadi sugestinya nanti Anda bisa baca di modul saya. Sugesti apapun itu, untuk penyakit apapun itu atau untuk pemasaran apapun itu sangat berguna karena disitulah posisi sugesti berada. Misalkan seperti ini. Untuk orang yang tertentu dengan suara saya dan abaikan suara yang lain. Jika Anda mendengar suara saya, maka angkat tangan Anda setinggi-tingginya. Saat kalian mengangkat tangan seperti ini, tandanya dia mendengarkan suara saya dan kita siap menunggu sugesti. Untuk mendalamkannya lagi, 1, 2, 3 tidur jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Dan kondisi tangan akan lemas seperti ini. Semakin lemas dan sangat lemas. Dan tanpa jelas, apapun yang saya katakan akan menjadi nyata buat hidup Anda. Mengerti? Apa yang saya katakan akan menjadi nyata buat hidup Anda. Mengerti? Dan mulai saat ini, tanpa jelas, hitungan ketiga, Anda akan melihat seluruh orang yang ada di depan Anda, kecuali saya, itu adalah mirip dengan Anda, bahkan sama persis dengan Anda. Dan tanpa jelas, hitungan ketiga, 1, 2, 3, boleh duduk sebentar Anda. Siapa? Itu? Tidak. Oke. Dan tanpa jelas, karena kamu merasa semua orang mirip dengan kamu protes bahwanya, kamu kenapa tidurkan saya? Dan mereka nggak menggunakan jilbab lagi. Protes, dekati. Ini yang gimana siapa ini? Kayak kamu ya? Tapi kenapa kok ada jenggotnya? Oh ada jenggotnya? Maaf ya, coba di mana dong? Masa perempuan ada jenggotnya gitu? Enggak, masa perempuan ada jenggotnya yang jelek banget? Masa kamu jelek banget? Apa ya? Apa jelek banget? Itu? Aku enggak banget. Oh kamu gemuk nah? Hai, gemuk banget nih. Jelek. Ayo apa? Jelek banget. Gemuk ya? Sini kiri kamu dah, pakai sama sekarang kamu ya? Oh iya. Hah? Kenapa? Protes dong. Kalau mau sama-sama saya, itu ya pakai jilbab sama kayak saya gitu. Kalau mau kayak sama saya, itu pakai jilbab. Kalau kamu nggak pakai jilbab. Ini udah suruh pakai jilbab nih. Ini jenggotan deh.
Pakai jilbab, masa dia nggak pakai jilbab sih? Kamu udah pakai jilbab toh? Kamu sebagai orang yang beriman ya, kamu bulan puasa mirip kayak kamu lagi. Orang seperti itu pakai jilbab. Iya, bulan puasa tuh harus pakai jilbab. Ininya di. Kenapa? Ada ya perempuan pakai jilbab ya? Ada ya? Ada ya. Tanyain kenapa kamu mbak mau punya jilbab, tanya aja. Kenapa punya jilbab? Pengen. Aneh banget. Aneh banget. Ini adalah sebuah fenomena saudara semua bahwa ada seorang masuk dalam kondisi sugesti. Apapun yang kita masukkan, apapun yang kita berikan, maka dia akan menerima dengan langsung. Kenapa? Ketika areanya atau gerbang antara pikiran sadar dan bawah sadar terbuka, sehingga apapun itu juga langsung masuk ke dalam pikirannya. Dan saat ini pada saat ini mungkin ada yang mau disampaikan pada teman-temanmu supaya mereka tobat pakai jilbab semua. Oke? Ya kalau bulan puasa tuh pakai jilbab, jangan gambar aurat. Oke. Terus sampai satu lagi bilang masa nggak boleh pacaran, katakan sama mereka. Oh iya, bulan puasa tuh nggak boleh pacaran. Iya terus? Nah ini 3 cewek, 4 cewek. Terus? Di sini semua. Harus pakai jilbab. Gak pakai jilbab ya? Nggak pakai jilbab. Dan terakhirnya yang paling cantik yang mana menurut kamu? Ini? Paling cantik ya di sini? Tapi aneh gimana? Ada jilbabnya. Ada jilbabnya. Bahkan seorang laki-laki pun pada saat orang terima sudah akan bisa jadi perempuan. Jadi bayangkan dari seorang ini adalah seorang perempuan cantik menggunakan jenggot, sehingga dia pakai jilbab aneh. Nah ini adalah fenomena di mana seorang pada saat masuk dalam kondisi puasa dan itu akan melakukan hal apapun tanpa mereka sadari. Dan kali ini ada yang punya korek api, terus dia bawa korek api. Ada korek api? Di mana? Ada? Di laki, ada di tas, ada korek api mungkin. Boleh cek aja. Korek api. Saya mencoba untuk model. Kamu sini. Di sebelah. Oke. Kita akan lihat bagaimana pada saat orang-orang bermain. Tapi Indah lihat saya kan saat ini kamu ada orang yang sangat luar. Mulai saat ini kamu ada orang yang sangat luar biasa dan kamu ada seorang magician kelas tinggi yang mampu dengan bermain api, karena api adalah sahabat bagimu. Dan mulai saat ini api dingin untuk mengapa api dingin. Saya akan berikan sugesti bahwa api dingin untuk seorang lain saya, dan api adalah sesuatu yang dingin. Api ada ya dingin, dan api sangat dingin buat kamu. Api sangat dingin dan jauh lebih dingin daripada sebelumnya, karena dia ada seorang magician yang sangat luar biasa. Jadi klien saya jadikan seorang magician yang sangat luar biasa, dan dia jadi orang yang sangat luar. Rasanya apa? Dingin sekali ya. Padahal api ini harusnya panas ya. Dan ternyata bagi klien saya api dingin, tapi saya akan mencoba bawaannya untuk orang-orang yang di luar daripada Indah. Mulai saat ini api dingin buat kamu Hanin. Api apa? Api ada dingin. Api sangat dingin. Api sangat api dingin dan sangat dingin, jauh lebih dingin bebas dingin. Bahkan untuk seorang orang klien saya yang satu ini hari ini juga merasa bahwa api dingin. Dan nggak heran kalau mungkin saya melakukan juga api adalah seperti yang dingin dan sangat dingin. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mensugestikan orang-orang tersebut. Oke Indah, boleh kembali ke duduk lagi. Dan itu kan 3, 1, 2, 3, di dalam rumah. Dan kali ini kita masuki proses awakening. Awakening ini adalah membangunkan. Jangan pernah Anda membangunkan klien secara tiba-tiba, atau mungkin yang Anda lihat di acara televisi yang lain. Jadi saat mendengar tangan Anda akan terbangun dengan dirinya. Itu akan membuat klien pusing. Tapi kalau tadi di peningnya 1 hingga 3, maka awakeningnya kita balik. Dalam 3 hingga 1, kamu akan terbangun dengan sesadar-sadarnya, sesehat-sehatnya, dan jauh lebih bugar daripada sebelumnya. 3, semakin sadar, semakin sehat dan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. 2, semakin bugar, semakin sehat dan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Dan 1, bangun dari semakin segar dan jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Nah ini adalah proses di mana awakening dan selesai. Jadi hipnosis ada memiliki 5 proses. Pre-talk dengan tes sugestibilitasnya, induksi dengan cara kita membuat orang tertidur, deepening dengan cara dia masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, atau penurunan gelombang otak, dimulai gelombang otak alfa menuju ke gelombang otak theta. Dan untuk sugestinya kita bisa berikan sugesti apapun itu untuk menyembuhkan fobia, trauma apapun itu. Dan yang kelima adalah awakening untuk membangunkannya.
Jadi untuk bagi bapak ibu semua yang pelajari hipnotis hanya dengan waktu singkat 30 menit, maka pelajari baik-baik CD saya ini dan tentunya di modul saya nanti. Saya Yud Wibi, selamat siang.